Halo Jobro Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Selamat datang di Dewan Pandit Indonesia. Kita akan membahas tim yang sedang sakit tapi tidak berdarah. Itulah kata-kata yang sangat cocok dengan tim yang satu ini. Gol dari Englishman in Madrid dan juga kegagalan dari Vinicius Junior yang tidak bisa dikonversi menjadi sebuah kemenangan oleh Atletico Madrid. Kira-kira tapi ginilah situasi dari Simeone sekarang. Rudiger. Suatu parodi yang sangat normal sekali dari Abrar Rizky beserta kawan-kawannya yang memacu emosi setelah berbuka puasa pada hari ini. Selamat malam teman-teman semua. Untuk Jebret Tim ada Mardel di sini, ada Fai juga, ada Rijal dan juga Aldi yang akan ngobrol-ngobrol soal yang mana dulu ya kira-kira ya. Ya Karena PSG lah. Yang penting nggak PSG lah. Jangan yang baju sama-sama baju ungu tapi iya, Gue matching belum ya. Mardel. Kemarin apa biru tua. Tapi gua bingung deh. Kan kemarin yang kalah tuh Atletico ya. Yes. Kok yang rame fans lain? Seperti ketika ya kan kalah nih penalti sama Madrid kan. Kok yang rame kok fans lain? Yang fans tim lain aja Sebut gitu. aja di sini mah ya, dewasa. banyak, misalnya fans City gitu ya. Fans Nottingham Forest Emang gitu ada- kan. emang ada fans Ada. Kalau City udah makin banyak sekarang gua ngeliat. berasa City. Udah mulai kelihatan. Emang ada yang bawel tuh tadi apa deh? Yang bawel ada tetap yang ngerasa kayak Madrid diuntungkan dengan Oh ada. untungan wasit. Tunggu tuh namanya itu. Siapa? Ya, Arab juga lagi. Gak penting buat Iya. masa Madrid ditolong wasit. Rules still rules. Yes. Tapi kita akan coba ngebahas peraturan lebih dalamnya itu seperti apa. Kenapa Alvarez itu dianulir sampai jarang sekali kita melihat ada VAR untuk pada sesi penalti atau tos-tosannya Aldi dan juga Rijal. Ini kalau gue coba compare dari mungkin Messi sempat juga ada perdebatan waktu itu dia ngambil penalti. Terus juga tadi gue ngelihat akun Premier League ngeposting soal Riyad Mahrez. Iya, iseng banget anjir. Iseng banget, riding the wave aja. Dari Aldi dulu tadi, lo ngelihat keputusan wasit itu udah tepat atau belum? Tepat. Sangat tepat. Ya tepat. Maksud gua nggak ada aturan yang disalahkan, nggak ada aturan yang dianulir, udah bener. Mau di IFAB, mau di all of the game, semua nggak boleh ada double touch, jelas. Dan kalaupun wasit menilai itu sebagai double touch dan di mana itu nampak kelihatan ada buktinya gitu ya, udah berarti emang itu double touch gitu. Itu nggak bisa diulang gitu ya, Di? Maksudnya di peraturan itu ada nggak sih? Kalau soal fair nggak fairnya buat gua, kenapa nggak diulang? Ya. Gitu loh. Karena kalau ini kan masuk kan. Nah, kalaupun nanti pada akhirnya diulang, toh nggak merugikan penendang dan nggak merugikan si kiper juga. Kiper. Kalau kalau kiper udah maju di keluar garisnya, Itu kan suka diulang tuh, diulang kan? ya karena ada satu pihak yang dirugikan. Nah, kalau ini kan penaltinya masuk. Kalau pada akhirnya diulang, toh nggak ada yang dirugikan juga gitu loh. Dirugiin sebenarnya sama Alvarez, jadi kayak dia suruh ngulang lagi kan. Daripada dianggap anulir. Iya. Gitu. Daripada dianulir begini, mendingan diulang. Cuma aturannya nggak di mention bahwa abis tendangan itu ya udah dianggap tidak gol gitu. Cuman secara aturan jelas nggak boleh ada. Ini kan jelas banget nih. Two touch itu nampak banget tipis gitu. sekali ya kawan-kawan ya, sangat tipis ya. Tipis banget, cuman somehow merubah arah bola. Itu yang membuat wasit pada akhirnya membuat keputusan bahwa ini adalah double touch. Dan ini ya jelas aturannya emang nggak boleh. Oke, sebelum lanjut soal yang Messi dan tadi yang gue bilang soal Mahrez, Lejal ada tanggapan nggak soal si keputusan wasit ketika Madrid lawan Atletico itu? Keputusan wasit udah tepat kali ini, gue setuju kalau keputusan wasit udah tepat walaupun Kok mukanya lemas gitu sih Jal? Kenapa sih? Samping Aldi. Di sampingnya pakai ini lagi Andre. Gimana coba ini? Bad memories. Bad memories. Iya, bukan quadruple lagi ya. Bukan. Quadruple. Iya. Quadruple Pokoknya ada. double, gue harap sih Karabo masih bisa Liverpool. Ya, Tapi ntar lagi kita bahas Liverpoolnya lagi Premier dulu. League siapa? Udah jelas. Orangnya udah diem lo, jelas. dikasihan lo, jangan di sanksi sosial terus lo. Premier League siapa? Udah gue samperin juga
juga lagi. Lu ke Bandung lagi. Kurang kerjaan lagi. Udah ketemu langsung. Iya, terus gimana lanjut, Jal? Itu udah keputusan yang tepat, walaupun emang nggak lumrah. Bahkan Simeone sendiri bilang dia belum pernah ngeliat ada intervensi dari VAR itu di babak adu penalti. Tapi beruntungnya bagi kita orang Indonesia, kita pernah ngeliat intervensi VAR di babak adu penalti di tahun lalu, kasusnya Hubner. Oh yang iya. akhirnya penaltinya diulang. Tapi itu diulang karena ada pelanggaran dari sisi kiper. Dengan catatan VAR boleh penaltinya diulang di sesi penalti shootout kalau kiper yang ngelakuin pelanggaran. bukan penendang. Bukan penendang tapi. Kalau yang penendang, kalau penendang tuh yang berhenti gitu kadang juga dihitung tuh. Oh. Istilahnya apa itu? Feint ya. Feint dia ngadet-ngadet starter gitu, ngadet tuh biasanya bahaya juga. Tapi kalau situasi kayak begitu dan berujung gol, dianggapnya miss, bukan lagi untuk diulang. Dan itu tertera di law. Kita kan biasa kalau ngomongin handball law 12 mulu. Kalau sekarang nih akhirnya law beda nih. Law 14. Oke, coba jelaskan law 14 itu gimana, Law 14 itu udah tertera banget, a kicker must not touch the ball again. Itu udah paling mutlak banget menurut gua. Oke. Jadi orang yang sama nggak boleh ada sentuhan 2 kali dalam penendangan tersebut. Jadi apapun outcome-nya, kalau itu nggak gol, dianggap udah nggak gol. Kalau sampai itu gol, dianggapnya tidak sah golnya dan nggak ada retake lagi. Dan menurut gua itu sesuatu yang akhirnya menimpa di Atletico kemarin, dan itu keputusan wasit udah tepat. Dan gua akuin itu nggak gampang juga bagi pengadil lapangan untuk bisa nentuin itu two touch apa enggak, karena susah juga bagi kita ya untuk nilai sentuhan itu kayak gimana. Padahal itu minim banget menurut gua. Tapi ya sentuhan seminim apapun dianggap sebagai sentuhan, dan kalau kita mengacu ke aturan nomor 14 tersebut, ya udah benar itu keputusan wasit. Jadi toleransi untuk wasit bilang oh ini tetap gol atau enggak emang tipis sekali. Dan apesnya adalah Atletico lawan Madrid gitu ya. Madrid kayak di framing oh dibantu wasit terus nih, karena memang kan mainnya di UCL nih bos senggol dong kan segala macam. Cuman ya tadi kan gue juga bilang di soal kita coba compare dengan Messi tetap di apa namanya? Yang waktu normal disahin itu ya. tetap disahin. Habis itu juga kalau yang Mahrez di IPL itu tidak disahkan. Nah, kalau coba dikomparasi dari 3 kasus ini, lo berdua punya pandangan masing-masing nggak? Ya kalau soal Messi yang lagi regular time itu juga tipis, malah lebih ke arah angle. Ya. Itu malah lebih ke arah angle bahwa apakah terjadi two touch atau enggak. Dan balik lagi kan, ini benar-benar subjektivitas wasit. Dan pada akhirnya kalau kita lihat dari belakang, ini penaltinya si Messi yang lagi regular time ya, bukan yang lagi shoot out. Kalau lihat dari belakang nampak two touch. Tapi kalau nampak dari kamera depan nampaknya oh aman, kakinya nggak nyentuh. Sebenarnya sama kayak Alvarez juga gitu. Kalau dari kamera angle tertentu aman, tapi kamera angle tertentu juga jelas nih two touch gitu. Jadi ya tadi kalau bilang sih ini sangat menyakitkan tentu bagi Atletico. Cuman ya kalau yang paling jelas ya Mahrez lah, itu emang beneran mau pakai angle mana juga kepleset ya. Pep juga sampai bilang double touch, two touch gitu. tuh kan ya. Karena emang jelas banget kepleset gitu. Jadi ya buat gua bukan hal yang paling menjadi apa ya sorotan lah di game gitu. Emang ya, kita bakal bahas gamenya nanti kan, cuman ya tentu ini satu hal yang terjadi dalam shootout gitu kan. Lu miss atau lu berhasil, dan saat lu berhasil tapi ternyata lu menyalahi aturan, ya bisa begini kejadiannya. Iya, dan di Twitter kan juga fans Atletico banyak yang ngasih peraturan tuh. Ini kan seharusnya di retake, tapi ya itu berdasarkan peraturan ternyata nggak bisa berdiri sendirian. Nggak cuma law 14 doang itu soal penalti, tapi ada juga soal law 10 yang kayak kalau kita baca undang-undang aja lah. Ya, jadi kalau isinya cuma tuh baca satu aja tuh nggak bisa. Itu kalau yang law 14, kalau yang di retake itu biasanya ada di waktu normal, dan itu biasanya kalau ada salah satu yang pelanggaran atau salah satu yang pihak yang tadi Bang Aldi jelasin itu masih mungkin ada kemungkinan di retake. Tapi kalau untuk penalti shootout ya itu kemungkinan mutlak pastinya nggak diulang lagi. Ulang atau enggak tuh ada takarannya khususnya lah. Dan kalau situasinya kayak kepleset, walaupun nggak bisa apa juga kepleset deh. John Terry lawan MU 2008 tetap juga dihitungnya nggak disahkan. Jadi menurut gua peraturannya udah ada di law 10 dan juga law 14 di law of the game, dan menurut gua keputusan udah bener. Tapi menurut gua potensi di kemudian hari seharusnya sih kayaknya bisa aja disahin sih golan kayak begini. Iya, karena kita udah ngeliat banyak kan kasus. Betul, karena kalau case-case seperti ini sepertinya ya undang-undang atau peraturan tuh harus direvisi lah. Wah, iya. Bener kan? Benar. Karena penyesuaian, karena suara rakyat tuh harus didengar. Iya, benar. Karena kan semua fans sepak bola nih, wah Atletico tuh kayak ngerasa dirugikan sekali gitu. Cuma ini gara-gara Atletico doang jadi peraturan harus dirubah. Bisa jadi kan. Nottingham Forest pernah kayak begini nggak dirubah. Bedanya Nottingham Forest sama Atletico apa? Itu yang namanya Nottingham Forest 2 kali Liga Champions loh. Terlalu krusial. Kita ngeliat Beda-bedakan rakyat itu sama semua. Seberapa masif? Seberapa masif Itu. Protes tuh kalau udah semakin masif, itu peraturan bisa semakin berubah. Bisa nggak owner berubah?
Bisa kalau protesnya semakin besar. Kita nggak ngebahas MU, kita Iya. bentar ya. Kita akan update soal MU ya. Kita sabar itu yang itu. Pokoknya intinya buat Jebret Tim, apakah keputusan menurut lo nih ya untuk wasit Madrid lawan Atletico itu sudah tepat, dan juga tadi Rijal dan juga Ali sudah menjelaskan bahwa rulesnya sudah ada. Jadi ya kita nggak bisa berkilah apa-apa lagi. Ya, sudah tidak ada yang bisa diperdebatkan. Gue nambahin dikit sih soal keputusan kenapa gue yakin kemudian hari bisa aja diubah, karena kita udah ngeliat jangan jauh-jauh lah 5 tahun 6 tahun terakhir aja banyak keputusan penalti itu yang diubah kan. Contoh kayak kiper harus stay kakinya satu di sana. Stay in line. Itu juga udah dinamis banget, dan itu menurut gue ada potensi ke arah sana, karena dari 100 penalti terakhir yang kita lihat, kapan sih terakhir ada kasus kayak begini gitu. Ini terlalu minim banget, dan menurut gue harus ada pengubahan dari sisi taman bermain buat Madrid. Nah ya kita bahas pertandingannya. soalnya. Karena menurut gue tapi sebenarnya kalau ngomongin taman bermain, Atletico kemarin juga sebenarnya bermain bagus, tapi kayak seperti terlihat ya levelnya belum bisa untuk kill the game, apalagi di saat Angel Korea masuk, Julian Alvarez udah minta bola nggak dipasing. Apakah itu levelnya Atletico? Bagus nih gimana maksud lu? Bagus, dia bisa ngeredam akhirnya, dan menurut gue secara peluang Atletico jauh lebih baik dibandingkan Real Madrid. Oke, bagusnya ke arah sana. Buat gue dari kayak apa namanya ya, come up to the game, yang ini derby Madrid, ini bakal menjadi pertandingan terbesar Atletico musim ini. Dia di Liga juga sangat lagi compete, terus juga Madridnya juga luar biasa. Buat gue kecewa sama game kemarin. Kecewanya kenapa lo kecewa? Gue kecewa sama pertandingan kayak begitu. Striker dari Madrid tidak menghadapi hari terbaiknya. Striker dari Atletico tidak menghadapi hari terbaiknya. Defense gak ketes banget. Kiper juga ya oke aja. Lini tengah gak ada fight. Jadi gue bingung apa yang dibilang bagus gamenya. Gue enjoy. Sebentar, gue bakal bahas enjoynya di mana ya. Begitu masuk ada penalti, itu gue kayak ya udah deh ada penalti deh. Karena secara regular time gue gak ngeliat apa yang menarik gitu. Nah, lu enjoy di mana? Enjoynya pas pemain Madrid ngecengin supporter Atletico tuh. Itu. Kalau Adian yang ngomong itu kelas ya. Kalau Mike Kelly yang ngomong itu nggak kelas. Oh iya, itu berlaku. Pokoknya buat Arsenal semua no. Ya. Gimana kamu menurut lu? Tapi kalau gue ngeliat Atletico-nya berkembang sih ya. Walaupun emang leg pertama dia mainnya juga bagus-bagus. Bahas kemarin aja. Iya, ini soal 2 leg kan udah kelar 2 leg, Atletico-nya tersingkir sambil ini dulu tetalin. Nah, Atletico-nya di leg kedua menurut gue dari segi disiplin bertahan itu berubah banget dibandingkan sama leg pertama. Yang mana di leg pertama dia defense-nya kayak template Atletico, tapi beberapa kali Javi Galan kan kena situasi 2 lawan 1. Bener-bener dijebak banget sama pemain Madrid kan, nggak bisa ada jawabannya di leg pertama. Tapi di leg kedua dengan bantuan Conor Gallagher di tengah juga, itu dia jadi punya partner untuk bisa nutup area flank-flank yang biasa dimanfaatin Madrid tuh. Jadi menurut gue itu kinerja dari Atletico kemarin bagus banget. Bertahannya, nyerangnya cukup menurut gue. Lu kapan menciptakan peluang? Iya, cuma seperti apa Jal? Sesering ini kemarin. Jangan ngelihat statistik gitu. Jal. Nggak, tapi gue nonton ya. Itu dia. Oh iya. Karena di derby Madrid, Bos. Karena biasanya Oblak kapan sih ngirim bola langsung ke 2 orang di depan? Oblak malah keren. Lah ini justru kerennya makanya di situ kan. Outfield playernya begitu kan. Ya elah. Striker lu 2 minim posturnya, Griezmann dan Alvarez. Tapi lu kirim bola langsung long ball membahayakan Madrid. Ini sesuatu yang menurut gue lu bilang Angel Korea enggak merubah-rubah banget. Gue seneng banget nih PD-nya Aldi nih kalau ini kayak ngomong sama Rija mentang-mentang entar Arsenal lawan Madrid kayaknya PD banget. Dia lagi PD banget Aldi nih. Enggak gitu. Ya dia lagi pengen seneng-seneng dulu sekarang sebelum lawan Madrid ya. Buat konteks seberapa bagus defense Atletico kemarin dalam 10 tahun terakhir Real Madrid, ini rentetan game 3 terbawah dalam urusan mereka nyiptain peluang di UCL. Jadi buat Madridnya ya. Buat Madrid dilimitasi banget, dan tadi kalau disajin data sebenarnya XG-nya sampai 1,65. Satu itu nggak lepas dari penalti, nilainya udah 1 sendiri gitu. Jadi selain itu mereka benar-benar ngapa-ngapain kan? Dibatasin. Nah, itu lihat sama lu. 1,36, 1,15. Seni defense-nya. Total shot 17 sama 10. Shoot seperti apa? Iya, dan berarti kan sebenarnya kalau ngelihat Bingca 1-2 doang, Del. Maksud gua ini Madrid sama Atletico ini biggest game buat mereka gitu. Mungkin game terbesar di fotonya Rudiger lagi lari begitu lagi anjir gua salvoknya. Tapi gini Jal, maksud gua dan juga tadi Aldi punya versinya, Rijal punya versinya sendiri. Ngelihat dari kedua pelatih untuk bisa menyajikan ramuan taktik skemanya, berarti tidak ada yang spesial untuk match kemarin. Setuju atau enggak? Bukan gitu dia. Spesialnya adalah masing-masing tim, masing-masing pelatih punya cara sendiri. Punya plan. Nah, lo ngelihatnya dari Simeone dan Ancelotti seperti apa nih sendirinya nih? Simeone tahu dia cara ngeredam Madrid, yaitu lu main kompak mungkin. Jadi sangat amat cepat saat lu serangan balik. Masalahnya nggak ada playmaker di Atletico ini. Punya playmaker dalam diri Griezmann.
Tapi Griezmann kan striker. Terlalu ke depan gitu. Nah, di tengah ke depan jadi cuma tadi Rizal doang bener. Gallagher yang menjadi Petarung. Cuman dia fungsinya kayak lu bilang tadi petarung untuk memblokade di tengah. Fungsi dia untuk deliver bola ke depan. Jadi hampir kelihatan. Jadi fungsinya Atletico ini benar-benar kayak oke, kita defense Madrid sebisa mungkin, gol cepat, habis gol cepat dari Atletico apa? Gitu kan. Jadi selesai. Nah, Madrid pun gak ada kreativitas. Jadi kayak emang gue liatnya malah ini makanya dua tim memang targetnya udah penalti deh. Dari awal kayak begitu gol 2 sama selesai gue liatnya. Serius. Lagi mana aja? Responnya Madrid di waktu normal ya, kita berbicara 90 menit menurut gue emang gak bagus karena Madrid kalau di 90 menit. Tapi di extra time atau di fase-fase itu menurut gue ada peluang untuk menang. Atletico pun juga punya peluang untuk menang di extra time, tapi kedua tim tuh gue ngeliat lebih ngambil resiko lagi di babak extra time dan masing-masing punya peluang yang cukup besar. Kayak Korea ya di babak itu punya peluang besar dan Madrid juga punya di sana. Tapi lagi-lagi gue balik ke soal dari based on performance lagi ya. Vinicius juga lagi nggak dalam performa sangat sepanjang tahun ini 2025 khususnya. Dan dia baru bikin berapa gol? 1 minim atau 2 ya? minim banget. Minim. Di bawah 5 lah kurang lebih gol di tahun 2025 dan berdasarkan pemilihan line up gue makanya di hari Rabu gue bilang gue lebih mengharapkan Brahim Diaz lanjutin performanya lagi gitu. Dalam artian mainin lagi karena di leg pertama bagus banget dan kemarin lagi pas dia diturunkan mainnya bagus dan menurut gue pembedanya ya itu Madrid selalu punya solusi. Vinicius yang lagi off day, Brahim Diaz ada di sana. Rodrigo punya sesuatu juga tapi ya kemarin bisa ditawarkan sama pemain-pemain yang lain. Gitulah kekuatannya Madrid. Tchouaméni juga beda penampilan daripada leg pertama. Leg pertama bagus, leg kedua dia jelek tapi ya Ancelotti punya jadi jawaban. pasti menang lawan Arsenal. Mulai di framing caranya doang ya, caranya menang gimana. Karena Aldi dan Abraham Dia Sterling ya. sangat pede sekali ya. Odegaard itu bisa mempermalukan mantan timnya. Sangat pede ketemu Madrid. Sangat pede. Tapi nggak tahu menang apa enggak. Dia. Biasanya gitu soalnya. Pede dulu aja. Pede dulu aja. gitu, Karena kalau misalnya Arsenal tidak bisa juara, ya IPL musim ini kan udah sangat susah. Jauh dong. Kalau bisa menang UCL berarti Arteta stay dong ya. Kalau bisa juara UCL. Ya. Pertanyaan saya menjebak sepertinya ya. Mukanya Aldi langsung begitu ya. Ya. Dan kalau ngelihat dari bagaimana nanti Madrid juga ke depannya dan juga Atletico ini, lo ngelihatnya sebenarnya kalau ngomongin Vini lah aja ya. Ya. Sebenarnya faktor mungkin kalau lo udah pernah ngomong juga di sini, tapi gue pengen tahu lebih jauh lagi. Vinicius tuh ada faktor apa yang ngebuat dia tuh seperti off gitu? Ya, faktor Mbappe sih kalau menurut gue. Lagi-lagi soal Mbappe ya. Memang ini keduanya superstar banget di Madrid musim ini. Tapi lebih ketiban itu dia. Mbappe lebih gede. Ibarat ya. dua punya matahari lah. Dan ini kan dua pemain yang kita bicarakan siapa yang akan berkorban demi satu sama lain. Dan menurut gue soal berkorban, Mbappe udah cukup berkorban untuk tim ini. Dimana dia kayaknya udah terima dia posisinya adalah di posisi number 9 di Real Madrid sekarang. Dan performa Madrid bersama Mbappe di atas bulan November setelah mereka kalah di Anfield tuh Mbappe performanya bagus gitu. Dan sedangkan Vini performanya nggak seperti itu. Banyak orang bilang setelah dia kasus Ballon d'Or udah nggak pernah jadi orang yang sama lagi gitu di musim ini. Tapi Vinicius menurut gua faktor lawan City oke ah. Atau lawan City-nya kita tahu standar City yang tapi yang lagi turun juga waktu itu City-nya kan. Oke dong. Tapi bukan sejak November dia main jelek dong. Kita lihat 2025 dia emang menurun banget sih secara keseluruhan Vinicius ini. Tapi bukan declining di liga. Enggak yang declining banget. Iya, tapi cuman on menurun regular lah, basis. menurun untuk yang untuk standar fase ini ini ya. Dan Mbappe-nya meroket. Waktu lawan City yang jaga Rico Lewis. Beckham Kusano. Iya. Kelihatan. Lo ngeliatnya Vinicius nih sebenarnya apakah dia tidak bisa adaptasi dengan Mbappe? Mungkin kalau gua bisa dikoreksi juga ya. Apakah Vini tidak bisa untuk tanda kutip menyaingi sinarnya Mbappe? Karena kan nggak boleh ada dua matahari dong. Di beberapa kesempatan di luar Madrid mungkin ada dua matahari, jangan sampai gitu kan ya. Keren banget pertanyaannya, bagus. Kayak di MU dua matahari. Bukan di MU, ada yang di lain. Ini kita lagi bahas nih. Kita lagi bahas tim yang lagi bagus dah. MU ya. Gue tahan, gue udah tahan nggak ngomong MU ya. Gimana? Gua sebenarnya mungkin ada bagian kecil yang setuju bahwa ya adanya Mbappe sedikit banyak memberikan space yang lebih sedikit bagi Vini. Cuman Vini bukan pemain biasa. Vini ini pemain yang luar biasa gitu dan gue yakin walaupun hanya datang kehadiran seorang Mbappe, dia tetap bisa bisa keluar maksudnya potensinya karena di sini yang dipaksa mengalah justru bukan Vini. Yang dipaksa mengalah justru Mbappe. Yeah. Kalau dipaksa yang mengalah adalah Vini jadi CF. Mbappe yang jadi posisi sayap menurut kiri. lu lebih enaknya yang number 9-nya Mbappe atau mungkin malah Vini-nya yang lebih ke depan? Enak. Mbappe melebar. Enaknya buat gue adalah sempat kan Madrid ini pakai 4-4-2 diamond.
2 striker, satunya Bellingham. Iya. Itu buat gue lebih enak instead of lo pakai 4-2-3-1 atau pakai 4-3-3. Formasi pohon Natal tuh ya 4-2-3-1 ya. Iya. Jadi apa namanya? Buat gue lebih enak. Sempat kemarin Ancelotti bikin 4-4-2 diamond, Bellingham, Vini dan juga Mbappe, atau Bellingham, Mbappe dan juga Rodrigo. Buat gue itu lebih kelihatan masing-masing pemain. Dan saat main 4-4-2 diamond itu pun lo kan bisa melebar juga para sayap lo. Yeah. Dimana nanti ada yang masuk ke dalam, dimana Bellingham pada akhirnya menjadi lumbung gol lagi kan, dia bikin gol banyak banget saat dia menjadi nomor 10 atau penyerang lubang. Itu buat gue lebih efektif dibandingkan siapa yang harus dimainkan sebagai sayap kiri atau siapa yang dimainkan sebagai CF gitu sih. Tapi kan kita harus ingat juga ya soal Mbappe dan Vini lagi nih lagi-lagi. Gue kenapa salut banget sama Mbappe kan, kita ingat di November dan Desember itu narasi kita soal Mbappe ini kayak Madrid ini secara kolektif kayak hilang gitu dibandingkan sama skuadnya di musim lalu. Dan Mbappe kita selalu bilang lebih bagus main di kiri ketimbang main di striker, tapi dia sendiri bisa membuktikan sekarang posisi striker udah milik dia banget gitu, posisi number 9. Yang menurut gue itu karakter yang sangat bagus dari Mbappe, yang mana Vini yang belum bisa nyamain level kayak begitu. Tapi gue yakin di di 2 bulan terakhir ya sampai April dan Mei Vini bisa balik ke performa lagi karena dia punya sesuatu itu. Dia Dan punya penentuannya akan kita lihat kandang. nanti melawan Arsenal. Apakah Vini bisa memperlihatkan dia itu punya visi lah untuk bisa mengobrak-ngabrik dari gawang David Raya gitu. Optimis lu. Nanti Gua tahu David Raya kemarin jago David lawan Raya, MU ya. David Raya udah kayak David De Gea Sejarah kemarin. mengatakan tim Inggris yang bisa mengalahkan Madrid hanya Arsenal. Di mana? Yang pertama. Yang pertama ya. Kalau nggak salah selanjutnya ada deh yang Liverpool. ya, Benayoun. benar. Benayoun ya. 2 kali ya. Yang pertama Arsenal. Iya. Diikutin sama Liverpool. Oh, ya. Senang. nggak Makasih sombong. udah disapuin. Oke. Iya, tapi Zal, Eh. kayaknya lu bisa curhat ya, bentar gue teleponin ya. Apa tuh? Halo Mas Puma. Nih Rizal mau ngomong sama Dava nih kayaknya nih. Karena dua-duanya sama-sama nih. Sama-sama sakit tapi nggak berdarah, kalah Iya. diadu penalti. Tapi gue pengen ngingetin buat Jebret Tim, Apa tuh? akan ada episode Jebret Talks bersama legenda Persib Bandung. Kemarin gue sama Rizal udah nonton juga. Betul. Episode seru banget, tungguin aja di Inisialnya YouTube A ya. Inisial A terus belakangnya P. Tengah huruf tengahnya T T sama E, iya. Udah tahu kan lah jadinya ya. Lo kan Maman Abdurrahman. Beda dong, jauh dong. Langsung aja kalian cek di YouTube channel dari Jebret Media. Let's Untuk go. selanjutnya kita bahas apa? Kalian langsung aja cek di next video. Halo Jebret Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu.